Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosi Hermawan sebagai ketua kelompok dan ada anggota kelompoknya. Nama saya Wahdi, Indra Dwi Permana, Switri, Sianda Padewi Aputra. Kali ini kelompok saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang Mergent Learning Logika Fusi. Untuk materi pertama, saya persilakan Mbak Switri menjelaskan tentang logika fusi. Halo. Di sini logika fusi itu ada beberapa jenis, yaitu seperti metode Fuji Tsukamoto, kedua metode Fuji Sugeno, dan ketiga metode Fuji Mamdani. Dari ketiga metode Fuji ini memiliki mesin inversi dan defokasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di sini kita akan menjelaskan pertama tentang metode Fuji Tsukamoto. Pengertian logika fusi adalah suatu cara yang tepat untuk meletakkan suatu ruang input ke dalam suatu output. Dan menurut Kusuma Dewi, logika fusi adalah suatu cara yang tepat untuk meletakkan suatu ruang input dalam suatu ruang output yang mempunyai nilai continuity. Fuji bisa dinyatakan dalam derajat keanggotaan dan derajat kebenaran. Oleh sebab itu, Fuji bisa dikatakan sebagai benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. Di sini ada beberapa alasan menggunakan Fuji menurut Kusuma Dewi, yaitu antara lain konsep Fuji mudah dimengerti. Yang kedua, Fuji itu sangat fleksibel. Dan yang ketiga, Fuji itu memiliki toleransi terhadap data-data yang tepat. Yang keempat, Fuji mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Dan yang kelima, Fuji dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman secara langsung tanpa harus melalui proses ataupun pelatihan. Dan yang keenam ini, Fuji itu dapat dibahas dengan alami. Ada beberapa hal yang harus diketahui tentang Fuji. Yang satu, pertama, variabel Fuji. Variabel Fuji itu merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem. Contohnya, umur, temperatur, pemerintah, dan sebagainya. Dan yang kedua, himpunan Fuji merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan yang tertentu dalam suatu variabel Fuji. Seperti linguistik, yaitu penamanan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau tertentu dengan bahasa alami seperti dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Yang kedua, numeris, yaitu dengan satuan angka atau nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti 36, 36, 46, 70, dan sebagainya. Dan yang ketiga, semesta pembicara adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fungsi. Contohnya, seperti pembicara untuk variabel temperatur, seperti 0,45. Dan di sini yang keempat itu domain. Domain himpunan Fuji adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicara dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan Fuji. Contohnya, dingin 0,20, normal 30,40, dan panas 50,70. Nah, di sini ada operator dasar himpunan Fuji. Pada hal ini, yang dioperasikan dalam derajat keanggotaan, derajat ini sangat berpotensi sebagai hasil operasi dua himpunan Fuji yang disebut Firestreak atau predikat. Fungsi keanggotaan di sini menurut Kusuma Dewi dan Pramono yaitu suatu kurva yang menjalankan pemetaan titik input ke dalam nilai keanggotaan yang memiliki interval 0 sampai 1. Salah satunya yang dapat digunakan yaitu mendapatkan nilai keanggotaan dengan cara adalah dengan pendekatan fungsi. Fungsi anggotanya itu sering digunakan, contohnya diantaranya reparasi linear, yaitu pemetaan input ke dalam derajat keanggotaan digambarkan sebagai baik garis lurus.
Bentuk ini paling sederhana karena memiliki konsep yang kurang jelas ataupun dua keadaan himpunan Fuji yang linear. Pertama, kenaikan himpunan yang dimulai dari domain memiliki derajat keanggotaannya 0 dan bergerak itu menuju ke angka ke kanan menuju nilai domain yang memiliki derajat anggota yang lebih tinggi. Referensi himpunan Fuji linear naik seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Contohnya seperti di sini. Fungsi keanggotaan dan bisa dilihat di sini rumusnya begini ya. Saya juga agak kurang paham. Dan di sini keterangannya itu A itu nilai domain yang memiliki fungsi derajat keanggotaan dari 0. Dan B itu nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan 1 dan yang X itu yaitu nilai input yang akan diubah ke dalam bilangan Fuji. Keduanya itu merupakan kebalikan yang pertama. Dan pertama garis yang mulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaannya tertinggi pada sisi kiri. Karena kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki keanggotaan yang lebih rendah. Di sini contohnya itu referensinya di sini ada rumus di sini fungsi keanggotaannya dan keterangannya DA itu domain yang mempunyai derajat keanggotaan 0, yang kedua domain mempunyai derajat keanggotaan 1 dan X itu nilai input yang akan. Ya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu ada metode Tsukamoto. Menurut Setiaji 2019 pada metode Tsukamoto, implikasi setiap aturan berbentuk implikasi sebab akibat atau implikasi input-input yang mana antara antecedent dan konsekuen baru ada hubungannya. Setiap aturan dipresentasikan menggunakan himpunan-himpunan fusi dengan fusi keanggotaan yang monoton. Kemudian untuk menentukan hasil tegas, Krebs solution digunakan rumus defusifikasi yang disebut metode rata-rata terpusat atau metode defusifikasi rata-rata terpusat center average diffusive shear. Terdapat 4 terhadap dalam menganalisis produksi barang menggunakan metode Tsukamoto. Itu menurut Agustin 2015 yaitu 1 fusifikasi. Fusifikasi adalah proses mengubah nilai masukan tegas menjadi nilai masukan fusi. Nilai tegas pada tahap ini dimasukkan ke dalam fungsi pengaburan yang telah dibentuk sehingga menghasilkan nilai masukan fusi. Yang kedua, pembentukan aturan fusi. Aturan fusi dibentuk untuk memperoleh hasil keluaran tegas. Aturan fusi digunakan adalah aturan jika maka dengan operator antar variabel dimasukkan operator dan pernyataan yang mengikuti jika disebut sebagai antecedent dan pernyataan yang mengikuti maka disebut sebagai konsekuen. Nah, di sini ada contoh variabelnya. Ada variabel masukan, variabel keluaran, dan antecedent dan konsekuen. Yang ketiga itu ada analisa logika fusi. Setiap aturan yang dibentuk merupakan suatu pernyataan implikasi analisis. Logika fusi yang digunakan pada tahap ini adalah fungsi implikasi. Min, karena operator yang digunakan pada aturan jika maka adalah operator dan fungsi. Implikasi min yaitu mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan fusi yang bersangkutan. Hasil fungsi implikasi dari masing-masing aturan disebut A predikat. Yang keempat ada defusifikasi. Defusifikasi adalah proses mengubah nilai keluaran fusi menjadi nilai keluaran tegas. Rumus yang digunakan pada tahap ini adalah rata-rata terbobot. Dan berikut adalah rumusnya di situ. Dan Z itu ada nilai rata-rata terbobot. X, I itu ada nilai konsekuen pada aturan ke I. Nilai A predikat pada aturan ke I1. Dan berikut adalah contoh perhitungan manual menentukan jumlah produksi botol dengan metode fusi Tsukamoto. Ya, kita
selanjutnya kita dengarkan dari rekan saya. Ya, terima kasih. Silakan Mas Indra untuk menjelaskan tentang studi kasus sederhana. Ya, terima kasih buat Pak Rosi sebagai selaku ketua kelompok. Saya lanjutkan materinya. Ini adalah data tabel botolnya ya. Di sini ada per tanggal dan ada permintaan, ada persediaan dan produksi pabrik ya. Ada maksimal minimal dari masing-masing tabel. Dalam aktivitas ada perusahaan terdapat 3 variabel, yaitu 2 variabel input, variabel permintaan dan variabel persediaan. Sedangkan untuk output terdapat 1 variabel, yaitu produksi barang. Variabel permintaan memiliki 2 nilai linguistik, yaitu naik dan turun. Variabel persediaan memiliki variabel barang memiliki 2 nilai linguistik, yaitu pertambahan dan berkurang. Di sini permintaan tertingginya itu adalah 3.500 dan permintaan terendahnya itu ada di 2.100. Persediaan tertinggi itu di 250 dan persediaan terendah itu ada di 100. Produksi tertinggi itu bisa sampai 5.000 dan produksi terendah itu 1.000. Berdasarkan data, hitunglah jumlah produksi perusahaan dengan metode Tsukamoto jika permintaan 3.200 dan persediaan 1.400. Penjelasannya seperti ini. Dengan menggunakan metode Tsukamoto secara manual, ada beberapa langkah yang ditempuh. Langkah-langkah tersebut mendefinisikan variabel fusi, inferensi, dan diffusifikasi, menentukan output crisp. Yang satu itu adalah variabel permintaan terdiri atas 2 himpunan fazi, yaitu turun dan naik. Fungsi keanggotaan himpunan fazi turun dan naik. Untuk permintaan turun, X sama dengan X maksimal dikurangi X, dibagi X maksimal dikurangi X minimal. Ini untuk rumusnya ya, naik dan turun. Dan untuk nilai keanggotaan himpunan, turun dan naik dari variabel permintaan bisa dicari dengan X sama dengan 3.200. Nah, X 3.200 itu dapat dari mana? X 3.200 itu didapat dari X maksimal dikurangi X. Nah, selanjutnya, nilai keanggotaan himpunan turun dan naik, variabel permintaan bisa dicari dengan X sama dengan 3.200. Untuk permintaan turun atau 3.200 sama dengan 3.500 dikurangi 3.200 dibagi 3.500 dikurangi 2.100 sama dengan 300 dibagi 1.400 sehingga mendapatkan nilai 0,2142. Untuk yang permintaan naik itu 3.200 dikurangi 2.100 dibagi 3.500 dikurangi 2.100. Jadi hasilnya 1.100 dibagi 1.400 sama dengan 0,7857. Nah, yang kedua, variabel persediaan terdiri dari 2 himpunan fazi, yaitu sedikit dan banyak. Fungsi keanggotaan himpunan fazi sedikit dan banyak. Untuk rumusnya, Y maksimal dikurangi Y maksimal dikurangi Y minimal. Y dikurangi Y minimal, Y maksimal dikurangi Y minimal. Nilai keanggotaan himpunan sedikit dan banyak dari variabel persediaan bisa dicari dengan Y sama dengan 140. Di pertanyaan yang atas tadi ya, yaitu sama dengan 140. Jadi untuk perhitungannya, persediaan sedikit atau 140 sama dengan 250 dikurangi 140. Dibagi 250 dikurangi 100. Sehingga menjadi hasil 110 dibagi 150 sama dengan 0,7333. Persediaan banyak 140 dikurangi 100 dibagi 250 dikurangi 100.
Sehingga menjadi sama dengan 40 dibagi 150 sama dengan 0,2666. Yang ketiga itu adalah variabel produksi. Terdiri dari dua himpunan fuzzy, yaitu berkurang dan bertambah. Fungsi keanggotaan himpunan fuzzy berkurang dan bertambah. Itu Z sama dengan 5.000 dikurangi Z, 5.000 dikurangi 1.000. Untuk bertambah, Z dikurangi 1.000, 5.000 dikurangi 1.000. Jadi yang dibalik ya yang atasnya, dan invert. Mungkin dari saya cukup sekian. Boleh dilanjut Pak Ketua. Ya, terima kasih Mas Dwi untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk penjelasan berikutnya, silahkan Mas Saiful Wahdi untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya ya, yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Indra. Nah, di sini ada inferensi. Dari uraian di atas terbentuk 4 himpunan fuzzy, yaitu permintaan turun, permintaan naik, persediaan sedikit, persediaan banyak. Produksi berkurang. Produksi bertambah diperoleh 4 atas fuzzy sebagai berikut. R1. Nah, untuk R1 sendiri yaitu aturan. Untuk aturan yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Dan untuk aturan yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Nah, untuk yang aturan ketiga, jika permintaan naik, persediaan barang banyak, maka produksi barang bertambah. Nah, untuk aturan yang terakhir yaitu aturan yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Berdasarkan 4 aturan fuzzy di atas, maka ditentukan nilai A dan Z untuk masing-masing aturan. Langkah-langkah untuk mengkonferensi 4 aturan tersebut sehingga diperoleh nilai dari A dan Z setiap aturan. Nah, untuk aturan yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Nah, di sini 1 sama dengan untuk permintaan turun atau X dan persediaan banyak atau Y. Minimal, buka kurung, permintaan turun 3.200 dan persediaan banyak 140. Sama dengan minimal, untuk permintaan turunnya yaitu 0,2142 dan persediaan banyaknya 0,2666. Sehingga dihasilkan 0,214. Menurut bukti keanggotaan himpunan produksi barang berkurang, pada persamaan di atas maka diperoleh persamaan berikut. Z maksimal dikurangi Z1 dibagi Z maksimal dikurangi Z minimal sama dengan A1. Z1 sama dengan Z maksimal dikurang A1 atau Z maksimal dikurang Z minimal. Nah, untuk Z1 ini sama dengan 5.000. 5.000 dikurang 0,2142 atau 5.000 dikurang 1.000. Nah, untuk Z1 ini sama dengan 5.000 dikurang 856. Nah, untuk Z1 sendiri hasilnya yaitu sama dengan 4.144. Nah, untuk aturan yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Untuk permintaan turun atau X dan persediaan sedikit atau Y, minimal atau untuk permintaan turunnya yaitu sekitar 3.200 dan persediaan sedikitnya 140. Sama dengan minimal untuk permintaan turunnya 0,142 dan persediaan sedikitnya 0,7333 yang hasilnya yaitu 0,2142. Menurut fungsi keanggotaan himpunan produksi barang berkurang pada persamaan di atas maka diperoleh persamaan sebagai berikut.
Z maksimal dikurang Z2 dan dibagi Z maksimal dikurang Z minimal sama dengan A2. Nah, A2 ini yang ditanyakan. Nah, untuk Z2 sama dengan Z maksimal dikurang A2 atau Z maksimal dikurang Z minimal. Nah, Z2 ini sama dengan 5000 dikurang 0,2142 atau 5000 dikurang 100 dikurang 1000, maaf. Z2 ini sama dengan 5000 dikurang 856 dan yang dihasilkan ini Z2 ini itu 4143 dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk teman saya, Mas Saiful ya. Sekarang saya lanjutkan untuk aturan ketiga. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Di sini untuk rumusnya, permintaan naik adalah X. Persediaan banyak adalah Y. Nah, bisa dilihat ini untuk rumusnya. Minimal untuk permintaan naik adalah 3.200 dan persediaan banyak adalah 140. Di sini untuk 3.200 kan udah dihitung ya di atas tadi ya, dan hasilnya 0,7857 untuk persediaan naik, dan persediaan banyak pun sudah tertera di atas dan dihitung juga, dan hasilnya 0,266 ya. Di sini hasilnya 0,266. Menurut fungsi keanggotaan himpunan produksi barang bertambah pada persamaan di atas, maka diperoleh persamaan berikut. Z3 dikurangi Z min dibagi Z-max kurangi Z-min sama dengan A3. Z3 sama dengan A3 dalam kurung Z-max kurangi Z-min plus Z-min. Lalu Z3 sama dengan A3-nya tadi ya, udah 0,266 dalam kurung Z-max-nya itu 5000 dikurangin Z-min 1000 ditambah Z-min lagi 1000. Jadi di sini 1055,4 ditambah 1000. Hasilnya adalah Z3 yaitu 2066,4. Lalu lanjut ke aturan keempat. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Untuk permintaan naik X dan untuk persediaan sedikit Y. Jadi untuk permintaan naik tadi udah ya tahu ya 3.200 dan persediaan sedikit adalah 140. Nah, di sini dan diketahui hasil untuk hitung-hitungan di atas aturan keempat yaitu 0,7333. Menurut fungsi keanggotaan himpunan produksi barang bertambah pada persamaan ini maka diperoleh persamaan berikut. Z4 min Z min. Z maksimal kurangi Z min sama dengan A4. Z4 sama dengan A4 dalam kurung Z maksimal dikurangi Z minimal plus Z minimal. Z4 sudah diketahui ya untuk A4-nya di atas 0,733, lalu dalam kurung Z maksimalnya juga diketahui juga 5000, lalu dikurangin Z minimal 1000 ditambah Z minimal yaitu 1000. Lalu Z4 sama dengan 2933,2 ditambah 1000 dan hasilnya 3933,2. Lalu lanjut ke tahapan akhir ya untuk menentukan permasalahan ini menggunakan metode Sakamoto, yaitu untuk menentukan output creep menggunakan diversifikasi rata-rata terpusat. Ya, bisa dilihat ya. Untuk di sini ada set A1 dikali Z1 ditambah A2 dikali Z2 ditambah A3 dikali Z3 ditambah A4 kali Z4 dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4.
Lalu kita masukkan untuk nilai-nilainya ya, yang udah tertera di atas tadi. Z sama dengan A1 ya, 0,2142, lalu Z1-nya dikali 4142 plus 0,2142 dikali 4143. Lalu A3-nya 0,266 dikali Z3 2066,4 ditambah A4-nya diketahui ya 0,733 dikali Z4 yaitu 3933,2. Lalu dibagi A1 0,2142 ditambah A2 0,2142 ditambah A3 0,2666 plus A4 ya 0,733. Lalu di sini kita coba hitung ya. Yang pasti perkalian didahulukan ya, teman-teman. Untuk Z ini ya 0,2142 dikali 4142 hasilnya 887,2164. Dan seterusnya ini 0,2142 dikali 4143 hasilnya 887,4306. Dan 0,266 kali 20 66,4 hasilnya 550,90224 plus di sini ya dihitung 0,733 dikali 3933,2 hasilnya 2884,2156 dibagi, jangan lupa ya di sini kan ada penjumlahan, jumlahkan semuanya dan hasilnya 1,4283. Lalu hasil dari pertambahan di atas adalah 5290,7648 dibagi 1,4283 dan hasilnya adalah 3647,5284. Jadi jumlah barang yang diproduksi menurut metode Tsukamoto adalah 3647,5284 kemasan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Apabila ada kata-kata yang kurang atau belum jelas, mohon bisa dikoreksi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.